Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat, amin. Jadi hari ini saya ingin berbagi pengalaman, mau sharing kepada kalian semua. Siapa tahu kalian mengalami masalah yang sama dengan mobil saya, yang berkaitan dengan engine mounting. Sebelum saya menyampaikan bagaimana proses pergantian ini, saya ingin bercerita kepada kalian semua mengenai ciri-ciri apa saja yang menjadi indikasi bahwa engine mounting kita itu sudah mengalami kerusakan dan perlu adanya pergantian. Sambil nonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel saya ini dengan klik tombol like, kemudian subscribe dan aktifkan juga gambar lonceng supaya mendapatkan informasi terbaru dari saya. Jadi hari ini saya akan mengganti 3 sekaligus engine mounting yang ada pada mobil saya. Saya nggak tahu ini sebenarnya yang rusak yang bagian mana, tapi kalau seandainya kita cuman mengganti satu saja, itu saya rasa percuma teman-teman. Karena kenapa? Jika kita mengganti cuman satu, nanti yang lainnya juga tidak akan awet. Karena yang namanya usia pakai pada engine mounting itu kan ada batasannya ya teman-teman. Jadi supaya lebih awet menurut saya ya, kalau memang kita butuh mengganti ya sekalian aja kita ganti semuanya. Kalau diperhatikan sebenarnya engine mounting saya ini belum terlalu rusak, tetapi saya hanya merasa tidak nyaman aja karena muncul beberapa suara-suara yang membuat saya itu merasa tidak nyaman, sehingga saya putuskan kita ganti aja lah supaya nanti biar kondisi mobil ini juga semakin baik dan semakin nyaman kalau kita pakai sehari-hari gitu teman-teman. Lalu kemudian apa saja sih yang menjadi ciri-ciri bahwa engine mounting kita itu sebenarnya sudah harus melakukan permajaan? Jadi yang pertama menurut saya yang saya alami adalah ada semacam hentakan ketika mesin itu dinyalakan. Seperti ada getaran berlebihan ketika mesin itu dinyalakan. Ini sebenarnya disebabkan oleh mesin yang bergerak atau terangkat atau terguncang ketika komponen mesin yang ada di bagian dalam itu berputar. Kemudian berikutnya ada suara bergemuruh di dalam kabin yang berlebihan yang membuat saya itu sangat terganggu. Bahkan terkadang itu menurut saya suaranya itu berisik. Selanjutnya ada semacam getaran berlebihan di bagian mesin yang tadinya itu suaranya halus, lembut, tidak ada suara yang aneh-aneh, tidak ada berisik, tiba-tiba itu semakin lama itu muncul suara getaran yang membuat tidak nyaman. Selanjutnya yang keempat, serasa ada hentakan terutama ketika melalui atau melewati jalan berlubang. Menurut saya ini disebabkan oleh posisi mesin yang dia itu tidak stabil, jadi terangkat ketika kita melewati jalan berlubang. Ini ya, seperti yang saya lihat sebenarnya kondisi dari engine mounting saya ini belum terlalu rusak, tetapi saya ragu tentang keawetannya kalau misalkan saya itu cuman mengganti 1 atau 2 komponen saja. Jadi alangkah baiknya menurut saya kalau memang kita mau ganti ya jangan cuma 1 tapi sekalian semuanya saja, supaya nanti bisa lebih awet juga. Untuk pemasangan sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, hanya saja ada beberapa bagian itu yang memang agak ribet juga untuk melakukan pemasangan, sehingga saya putuskan saya menggunakan jasa bengkel saja. Selain itu saya juga ingin memastikan kondisi mesin atau kondisi di area mesin itu apakah ada bagian lain yang harus diperbaiki yang menjadi PR saya. Selain itu juga karena saat ini mobil juga jarang dipakai sehingga terkadang ada tikus
yang masuk di dalamnya. Akhirnya bisa kita lihat juga untuk kondisi mesin saya ini tidak terlalu bersih, kadang ada kotoran dari tikus. Tips saya adalah supaya tikus itu enggak betah, itu yang pertama bisa menggunakan semprotan bidet yang anti karat itu ya. Itu juga berfungsi juga untuk menghilangkan karat-karat atau melindungi bagian mesin dari karat. Kemudian yang berikutnya bisa menggunakan minyak GPU. Kalian pasti tahu kan minyak GPU yang biasanya dipakai untuk kerokan, untuk ulur, itu bisa kita gunakan. Kita semprotkan atau kita teteskan ke dalam mesin. Itu akan membuat tikus itu merasa tidak nyaman dan tidak mau lagi berada di dalam mesin mobil kita. Itu dulu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.